Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denkur di Ngoperti Channel, ngobrol pengalaman properti. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Tak lepas dari berdoa kepada Sang Holik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan melimpahkan berkah kepada hidup kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini bercerita tentang beberapa pendapatan ya, ataupun yang diberi judul duit sampingan broker di luar sukses fee. Berarti kan misalkan teman-teman broker mendapatkan closingan gitu ya, terjadinya akad jual beli sewa menyewa, khususnya jual beli, dapat fee tuh. Nah, di luar dapat fee, teman-teman bisa mendapatkan juga pendapatan lain yang berhubungan dengan transaksi jual beli ini. Mungkin tidak semua agent atau broker yang pernah mengalami ini, tapi insya Allah pengalaman saya pernah terjadi ya. Di sini tidak lebih untuk menceritakan pengalamannya, sesuai judul ya kita mulai saja ya. Cuman sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat, bisa mohon like, share, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi transaksi di daerah Bandung Selatan saat itu, bicara nilai sih tidak seberapa ya, karena transaksi saat itu nilainya hanya 240 juta lah propertinya gitu. Cuman di sini kan ada yang menariknya ya, sesuai judul gitu. Karena saat itu saya mendapatkan listing tidak memperhitungkan harus dapat fee berapa, harus dapat penghasilan berapa, yang penting berjalan aja. Setiap ada konsumen yang masuk meminta tolong dibantu jualkan, pada waktu itu ya saya upayakan semaksimal mungkin, karena saat itu saya pribadi berhubungan dengan pemilik gitu ya, dan ataupun lewat temen yang itu serius ya coba dibantu gitu. Nah singkatnya, pada waktu itu dipasarkanlah properti yang saya listing ini ya, di area Bandung Selatan gitu ya. Awal menawarkan sih 275 juta, dengan luas 120 meter, bangunan nggak begitu bagus lah, cuman seperti konsep kos-kosan ya, ada 8 kamar tidur saat itu. Terus tidak masuk mobil di gang, hanya motor saja, buntu lagi. Kalau secara pikiran kasat sebagai agent mah, atau yang dialami mungkin oleh teman-teman, malas lah kasar kata bicara di listing mah gitu. Karena secara nilai andai kata fee 3%, di harga segitu berapa sih yang didapat ya. Cuman saat itu saya tidak berpikir ke sana. Yang penting saya menanamkan, mencoba berupaya berikhtiar menjalankan sesuai prosedur yang biasa diterapkan sebagai agen properti gitu, tanpa berpikir hasil dulu saat itu. Nah singkat cerita, setelah saya upload iklan, ada respon lah dari calon konsumen, calon pembeli, hingga terjadinya showing saat itu. Dan kebetulan saat itu diantar oleh teman saya ketika showingnya bersama buyer gitu ya. Dikarenakan saya saat itu tidak bisa menghadiri, karena ada pertemuan lain. Yang akhirnya setelah dengar dari teman saya bilang gimana hasilnya setelah pertemuan sama buyer. Memang kelihatannya tertarik katanya gitu, cuman nggak ada respon lagi apa-apa, cuman ya udah nanti dikabarin lagi. Cuman sebelumnya sudah saya pesankan, jikalau teman-teman
jikalau calon buyer ini ada sedikit respon urusan jadi tidaknya, tetap nanti saya follow up kembali, saya bilang gitu ke teman saya. Ya akhirnya saya evaluasi hasil pertemuan teman saya sama calon pembeli. Ya akhirnya saya coba telepon langsung kepada calon pembeli, di follow up kembali. Pak, gimana Pak, properti yang kemarin dilihat kira-kira ada respon nggak, tertarik, saya bilang gitu. Barangkali mau dicoba ditawar dulu pengajuan penawarannya, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah saat itu memang real nawar gitu. Pada waktu itu beliau nawar 200 juta dari penawaran 275 juta. Nah, itu legalitasnya sertifikat hak milik, dan mohon maaf kebetulan pemiliknya memang saat masih hidup beliau dekat sekali sama saya akhirnya gitu setelah kejadian transaksi waktu itu. Dan sekarang sudah tidak ada ya beliau, mohon maaf gitu, almarhum lah kasarnya gitu pemiliknya. Nah akhirnya saya coba follow up ke calon pembeli, akhirnya menawarlah 200 juta. Saya coba keep dulu, saya pertimbangkan dan saya follow up ke penjual saat itu, dan akhirnya penjual menurunkan harga pada waktu itu. Padahal saat itu sudah saya sampaikan bahwa setiap transaksi di properti itu ada biaya-biaya ya, apalagi komitmen fee udah jelas itu. Di luar biaya komitmen fee kan harus ada PPh juga sebagai penjual, yaitu pajak penjual PPh ya, serta BPHTB pun pajak pembeli, kewajiban-kewajiban masing-masing pada saat itu. Nah akhirnya turunlah saat itu pemilik menurunkan harga karena ada respon positif dari pembeli, ditawar 200 juta, akhirnya turun 15 juta pada waktu itu menjadi 260 juta akan dikasih katanya gitu, karena melihat beban-beban biaya ya yang saya sampaikan saat itu. Dan akhirnya setelah saya sampaikan lagi, saya follow up lagi ke pembeli, saya sampaikan udah ada turun harga, respon positif dari pihak owner, saya bilang menurunkan harga menjadi 260 juta. Wah masih jauh kata pembeli, gini aja Pak, ada waktu nggak saya bisa ketemu sekarang tuh. Akhirnya saya bertemulah dengan calon pembeli, ngobrol-ngobrol, nego. Ya alhamdulillah coba di follow up, naik beliau 220 juta. Ternyata si aset ini memang untuk anaknya pada waktu itu, si bapak pembeli ini. Nah akhirnya di pertemuan selanjutnya anaknya dibawalah ke lokasi gitu untuk melihat-lihat asetnya yang akan dibeli si bapaknya ini. Setelah dilihat, saya coba yakinkan sedikit demi sedikit, upaya ikhtiar. Sok teh saya bilang, nanti tinggal direnov ya, dikasih wawasan lagi, terus dipertimbangkan lagi, dan akhirnya ya tertariklah si teteh ini. Kalau urusan harga katanya sama si ayah aja, ya udah akhirnya saya lobby lagi lah sama si bapaknya, ngobrol-ngobrol-ngobrol hingga terjadilah, singkatnya alhamdulillah terjadilah transaksi 240 juta, eh, dengan beban-beban biaya pajak-pajak masing-masing setelah sepakat, dan fee pun sudah disepakati dari pihak penjual gitu untuk saya sebagai agennya saat itu. Nah akhirnya saya doronglah, saat itu saya diberi kepercayaan oleh pihak pembeli untuk menunjuk notaris yang akan ditunjuk gitu, yang akhirnya kebetulan saat itu teman saya juga sebagai notaris. Ya ada beberapa lah link notaris saat itu, ya saya arahkan ke lokasi yang terdekat saat itu gitu, di daerah-daerah lokasi tersebut. Nah akhirnya saya estimasi bersama notaris hitungan biaya-biaya buat pajak PPh, BPHTB dan biaya balik nama semuanya, akhirnya terjadilah total biaya yang akan disampaikan ke para pihak penjual dan pembeli. Tiba waktunya akad transaksi antara penjual dan istrinya, pembeli juga sama anaknya. Ya anak maksudnya gini,
karena dikarenakan properti tersebut buat anaknya datang juga gitu, karena balik namanya nanti ke anaknya si bapak ini, pembeli ini gitu. Akhirnya terjadilah akad sampai selesai, alhamdulillah lancar, atas izin Allah. Saat itu terjadi transaksi akad dan selesai. Nah di sini yang uniknya ya teman-teman, ketika kita tanpa berpikir hasil dulu tapi berhusnuzon, berpositif, berprasangka baik dulu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa gimana ya, tanpa berpikir hal-hal yang lain khususnya yang negatif, insya Allah berkah sekali ternyata teman-teman. Bonus saat itu saya pun kaget ya, di depan para pihak ya, ada notaris, ada penjual dan ada pembeli, mereka berbarengan ngasih amplop pada waktu itu. Mulai dari penjual ngasih amplop, pembeli ngasih amplop ke saya, dan notaris pun ngasih amplop pada waktu itu. Mereka ketawa riang lah, bergembira, walaupun nilai transaksi tidak seberapa. Ya di situ alhamdulillah ada berkahnya gitu. Ketika kita berusaha menanam hal yang baik, saat itu si penjual merasa puas, merasa terbantu katanya, dan pihak pembeli pun begitu, karena pada waktu itu transaksi kan kondisi sertifikatnya ada di bank saat itu. Ya saya bantu diolah sampai hingga akhirnya tertebus sertifikat hingga terlimpah berkas ke notaris pada waktu itu. Ya akhirnya alhamdulillah dari situ ternyata rezeki itu sudah ada yang atur oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar perkiraan saya. Ya saya syukuri dan saya nikmati bersama keluarga. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah pada waktu itu, ya alhamdulillah dinikmati gitu. Nah itu maksudnya judul ini berkesinambungan dengan pengalaman saya waktu itu, dan ternyata di luar duit sampingan seperti ini pun ada penghasilan lain juga teman-teman sebagai agent properti. Contohnya apa? Ketika klien diminta tolong, ketika klien kita meminta tolong kepada kita untuk urus kayak peningkatan hak ya, menjadi sertifikat atau urus izin mendirikan bangunan ataupun urus-urus yang berhubungan dengan pemberkasan, insya Allah di situ juga ada penghasilan selama teman-teman ridho ikhlas, yakin ada rezekinya gitu. Ya mungkin sementara begitu aja teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Tanpa berpikir hal-hal apapun, selalu positif, fight, mampu, bisa semuanya atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.